Nah, maka kita lanjut ya, Bapak-bapak sekalian. Oh, jadi lagi bimbingnya. Kalau kita lebih bebas Pak ngobrol ya Pak, kalau nggak ada yang bimbing. Jadi 3 hal itu fundamental. Dibangun dulu, dilandasi dulu, dan semua tim yang ada di masjid disamakan dulu frekuensinya Pak, supaya iramanya nyambung. Tapi kalau tidak disamakan dulu, ya, maka geraknya itu nggak bisa harmoni gitu, nggak bisa. Ya, 3 hal. Lalu setelah 3 hal itu Ustaz, ada kami Ustaz. Alhamdulillah ilmu kami belajar terus Ustaz. Tim kami sudah bangun, otoritas kami full. Apa yang harus kami lakukan? Maka mari kita mulai membangun masjid peradaban. Yang pertama yang harus dibangun, ketika sudah otoritasnya terbangun, ya, yang pertama kali itu menegakkan satu pilar. Jadi ada 4 pilar yang harus dibangun. Pilar pertama yang dibangun adalah pilar Baitullah. Apa itu pilar Baitullah? Pilar yang dibangun dengan goals ketaatan. Masjid, kata Allah, mata batal linasi wa tempat aman dan nyaman untuk orang ibadah, untuk orang datang, untuk orang berkunjung. Maka inilah yang harus diinstal pertama kali. Masjid harus jadi tempat aman dan nyaman untuk beribadah. Masjid 1.0, masjid yang mengaktifasi Baitullah, sholat berjamaahnya bagus, banyak jamaahnya, kajiannya ramai, masjidnya bersih, tertib, aman, lestari, hijau. Itu baru 1.0. Ya. Jadi mulai membangun bagaimana cara strategi mengajak jamaah, bagaimana memakmurkan masjid dengan orang sholat, bagaimana mengajak orang kajian. Kajian kita buat dari anak-anak, ibu-ibu, remaja, dewasa, lansia, dibuat ada kajiannya. Nah, itu mengaktifasi masjid 1.0. Masjid harus berfungsi sebagai tempat aman dan nyaman untuk beribadah. Makanya ada 3 divisi biasanya Pak dalam kemasjidan: imaroh, idaroh, riayah, gitu ya. Itu udah umum lah. Imaroh yang bertugas untuk membuat program kemakmuran masjid. Idaroh administrasi kesekretariatan. Ada yang berkunjung, ada tamu, ya, menghubungi jamaah, itu idaroh. Menjalankan kerjasama CSR, idaroh. Dan riayah memelihara, membangun infrastruktur dan aset. Jadi sudah struktur apa yang harus ditegakkan di Baitullah. Nah, di Masjid Cinta Pemuda ini tugasnya tadi CEO masjid tadi Pak, mengaktifasi Baitullah, masjid 1.0, masjid yang ramai orang ibadah, ramai orang kajian, ramai orang sholat. Nah, kalau masjidnya berdiri tegak, yang sholat sedikit, yang taklim sedikit, yang datang sedikit, itu bukan masjid 1.0, itu masjid 0,1. Maka harus belajar tutorial mengecilkan masjid. Kita kan renovasi membesarkan masjid Pak. Barangkali ini masjidnya direnovasi harus dikecilin, karena jamaahnya nggak banyak. Ya. Nah, ini tantangannya di mana? Tantangannya adalah memobilisasi orang mau beribadah. Makanya tadi pentingnya iman sebelum ilmu, ilmu sebelum amal. Bagaimana masjidnya akan makmur sementara yang urus tidak memakmurkan masjid? Bagaimana yang sholat akan banyak sementara yang urus masjid tidak pernah sholat di masjid? Ini baru pilar 1, ketaatan. Pilar Baitullah, goalsnya ketaatan. Ya. Ya. Jadi bagaimana supaya menarik jamaah, supaya mau sholat? Maka kami buat program yang namanya coffee bar, makan-makan, ya. Lalu kemudian masjid ramah musafir, masjid ramah pemuda. Itu dibuat supaya orang mau datang, trigger Pak. Tidak apa-apa pertama kali mereka mau datang ke masjid, setelah sekian tahun tidak datang ke masjid, niatnya untuk makan, gak apa-apa. Barangkali itulah langkah awal dia dapat hidayah. Jangan dijudge. Ente datang ke masjid cuman pas ketika mau makan doang. Jangan.
Biarlah hidayah Allah turun kepada mereka pelan-pelan. Kalau sekaligus bisa ngaku jadi kiai dia. Pelan-pelan, biar. Jadi jangan dijudge. Ya. Orang yang bertato datang ke masjid kita anti gitu ya. Jangan temui Pak, temui. Ya, apa yang bisa dibantu? Orang-orang tobat itu Pak datangnya malam-malam. Tidak pernah orang tobat datangnya siang bolong. Saya sering terima orang-orang yang mau tobat itu datangnya malam-malam Pak, jam 9, jam 10 malam. Ya, maka saya miris kalau masjidnya dikunci, baru dibuka menjelang subuh dengan alasan kotak infak takut hilang. Lebih baik tidak diadakan kotak infak daripada masjidnya harus dikunci dengan alasan kotak infaknya takut hilang. Karena ada hak orang-orang yang ingin bertaubat kembali kepada Allah di malam hari, tapi kemudian masjidnya kita kunci, akhirnya dia lari ke diskotik Pak. Diskotik tuh, kenapa dia bukannya malam? Karena orang punya masalah, keluarnya malam-malam Pak. Bapak kan gitu juga Pak, kalau ada masalah ke pos ronda malam-malam kan? Dalam nggak pernah siang-siang. Ya. Nah ini masjid 1.0, masjid yang terbangun pilar Baitullah-nya, goalsnya ketaatan. Ya. Yang kedua, yang dibangun selanjutnya adalah pilar keteladanan, Baitul Quran. Ya. Baitul Quran, pilar keteladanan. Ya. Goalsnya adalah menjadikan masjid sebagai pusat keteladanan. Programnya apa? Program-program pendidikan. Kalau masjidnya sudah ramai, kita buat Pak kajian, kita buat pendidikan yang sudah mulai terstruktur, kita buat pendidikan yang sudah mulai formal, dibuat. Kan biasanya kalau di masjid itu bukan hanya sekedar bangunan masjidnya Pak, ada asrama, ada kelas gitu ya, dibuat. Cari guru yang bisa ngelola TK, cari guru yang bisa ngelola SD, cari guru yang bisa ngelola pondok, cari guru yang bisa ngelola kampus. Pilar keduanya harus tegak, karena masjid ya adalah tempat terbaik untuk melahirkan manusia. Rahim terbaik di dunia itu masjid. Kalau rahim terbaik ketika di alam rahim itu kan rahim ibu, tapi ketika di dunia rahim terbaik untuk mengedukasi ya, mengkader manusia itu masjid. Maka jangan sampai kita puas masjidnya cukup ramai dengan kajian, masjidnya cukup ramai dengan sholat, tapi nggak ada pendidikan yang dibangun berjenjang tuh nggak ada. Jadi jangan puas. Ya, jadi jangan sampai kita bertahan di masjid 1.0. Kita upgrade masjid kita ke masjid 2.0. Masjid apa? Masjid yang berfungsi sebagai pusat pendidikan, pilar Baitullah, goalsnya keteladanan. Ya. Sebenarnya bapak-bapak ada mencatat juga tidak apa-apa Pak. Nanti saya bagikan form ini. Jadi kalau nyatat 10 detik, ngelihat saya 5 detik, yang dicatat tidak utuh, yang disalahin saya. Ustaznya tadi ngomong apa tadi Ustaznya? Nanti saya bagikan Pak. Dan ini free Pak, tidak berbayar untuk 3 halaman pertama. 70 halaman berikutnya per halaman Rp10.000. Canda-canda. Ya, pendidikan Pak. Masjid sebagai pusat pendidikan. Bagaimana di masa Nabi SAW bisa melahirkan, mengedukasi 400 ashabus suffah yang ditebar ke negeri-negeri. Mereka spek pemimpin Pak. Lahirnya dari masjid, bukan dari ruko. Tidak ada peradaban yang berdiri di atas ruko, cuma nggak ada. Sekalipun kantornya 27 lantai, nggak ada. Tetap rahim peradaban itu masjid. Maka lahirkan kader-kader terbaik, anak-anak yatim di sekeliling kita, sekolahkan, buat sekolahnya. Kalau tidak bisa sekolahkan di tempat lain, kita hadirkan beasiswanya. Ya. Nah ini masjid di 2.0. Masjid harus berperan sebagai pusat pendidikan. Masjid Suta Memulai juga punya program, ada masjid akademi, ada kampung Quran, ada kelas intensif Quran, ada muslimah level up, ada kutab, ada kampus, ada pondok, macam-macam Pak. Mengupgrade menjadi 2.0. Ya. Nah, lalu kemudian yang ketiga, ini mulai masuk nih ke materi-materi yang tadi dirasakan.
2.0 selesai, masjidnya ramai, orang sholat, orang kajian, orang sekolah, orang baca Quran, ramai. Maka install pilar ketiga, pilar Baitul Mal, pilar kepedulian. Makanya nggak boleh pengurus masjid itu kikir. Kalau pengurus masjid kikir, sekalipun uangnya banyak, dia hanya akan bangga dengan saldonya, bukan penerima manfaat yang bisa dia jangkau. Itulah tadi kenapa tidak boleh pikir wa ataz zakah, kata Allah. Bahayanya pengurus masjid kalau kikir, Pak. Jangankan uangnya, uang masjid pun dia tahan. Iya. Ada yang lebih parah, Pak. Didepositokan. Biar nanti dari 6% lah kita operasional. Ya, begitulah setan berwajah pengurus masjid. Kata guru saya. Ada Pak di sini Pak yang suka mendepositokan? Insya Allah nggak ada. Insya Allah nggak ada ya. Tapi kalau yang nahan saldo ada Pak. Jangan dikeluarkan sayang itu. Mending nanti kita buat ganti cat. Mending nanti kita buat ganti toilet. Gak apa-apa itu anak yatim dia terlantar meninggal, gak apa-apa. Betapa banyak Pak sekarang. Ketika Baitul Mal itu tidak hidup, maka yang masuk menyelesaikan masalah orang fakir miskin di sekitar kita adalah bangke. Bangke lili, bukan dia. Saya tidak pernah menemukan satupun alasan orang pinjam uang ke bank emok, ke bank keliling, ke rentenir untuk investasi, nggak pernah. Pasti dia gunakan untuk makan. Maka betapalah banyak dosanya pengurus masjid yang saldonya banyak, tapi 40 rumah di sekelilingnya ada fakir miskin yang sampai pinjam riba. Ada anak yatim yang kelaparan, ada duafa yang tidak bisa makan. Di akhirat menghisab itu Pak, yakin saya. Kenapa? Misalkan Markona, kenapa kamu pinjam riba? Ya karena Masjid Al-Muflisin gak pernah ngasih kita uang. Padahal setiap Jumat saldonya diumumkan sekian ratus juta. Dihisab sama janda sebelah masjid. Ya, maka harus tegak. Baitul Mal berjalan layaknya jembatan kebaikan, menghubungkan antara orang baik dengan orang yang membutuhkan. Konsepnya terima kasih, terima kasih. Jangan terima terima kasih, Bang. Menghubungkan antara orang baik yang punya mal dengan orang yang membutuhkan. Harus dibangun. Jadi jangan sampai masjid kita saldonya banyak, diumumkan tiap Jumat, tapi ada sekeliling kita yang tidak makan. Bisa jadi ketidakpedulian kita kepada mereka adalah sebab tidak adanya donatur yang datang ke masjid kita. Jadi Allah tidak punya alasan kenapa masjid ini harus ditolong. Ya. Maka nguruslah banyak-banyak anak yatim, nguruslah banyak-banyak fakir miskin, nguruslah banyak-banyak anak hafiz Quran, nguruslah banyak janda-janda. Janda boleh Pak diurus? Boleh kan? Yang muda yang tua dipisah database-nya. Pokoknya yang tua ente yang garap, yang muda saya yang garap. Katalisasi. Maka hari ini kan kita kalau baca surat dalam Quran, redaksinya selalu wa aqamas shalah wa ataz zakat. Tidak pernah terpisah antara sholat dengan zakat. Maka masjid harus ada Baitul Mal, Baitul Mal harus ada masjid. Jangan dipisah. Pikir misalkan yayasan Baitul Mal, tapi tidak ada masjidnya. Perintah ini berbarengan, Pak. Wa aqamas shalah wa ataz zakat. Implementasinya ketika masjidnya ada, Baitul Malnya ada. Dan Baitul Mal solusi untuk sekolah hari ini. Yang tidak boleh ada publik, bikin Baitul Mal. Tapi pengurusannya di luar sekolah. Biar Baitul Mal yang nanti menanggung anak yatim, biar Baitul Mal menanggung fakir miskin. Tidak menggunakan uang sekolah. Kan sekolah nggak boleh sekarang ya. Ada pungli segala macam nggak boleh. Bikin Baitul Mal. Orang tua langsung transaksi ke Baitul Mal untuk menunaikan zakat, infak, sedekah, wakaf. Nggak boleh ditanggung sama komite. Komite nanti, ini kerjasama sama komite untuk sekolah. Ya, maka Baitul Mal dibangun. Level terendahnya UPZ, unit pengumpul zakat, izinnya dari Basnas. Ya, ada SK pengurus masjid, ada struktur bagian organisasi, datang ke Basnas,
kita bisa mendapatkan SKUPZ berhak menerima, mengelola, menyalurkan zakat, infak, sedekah, wakaf. Zakat, infak, sedekah, wakaf. Kalau mau wakaf, datangnya ke BWI, Badan Wakaf, izin. Tapi sebetulnya kalau skalanya kecil, nggak apa-apa lah, jalankan aja. Ya, mau orang menerima wakaf, ya kita terima aja. Gitu ya. Baitul Mal, pilar kepedulian ini harus ada. Ya. Proses-proses dalam Baitul Mal, ya, yang pertama ada proses penghimpunan, yang kedua penyaluran, ya, begitu ya Pak. Yang ketiganya dokumentasi, yang keempatnya pelaporan, kan begitu biasanya. Dihimpun, disalurkan, didokumentasikan, dilaporkan. Ya. Nah, kira-kira yang paling bermasalah di mana? Di penghimpunan, di penyaluran, di dokumentasi atau di pelaporan? Pelaporan. Maka penting menjaga akuntabilitas untuk menjaga kepercayaan. Ustaz, saya mah apa yang mau dilaporkan orang saldonya cuma 50.000 ya? Sabar Pak. Ini bukan buat Bapak, tapi buat yang masjid saldonya 1 miliar ke atas. Ya. Jadi betul-betul dibangun trust-nya dengan menjalankan 4 tadi. Setiap step itu pasti punya tantangannya. Penghimpunan apa tantangannya? Pendistribusian apa tantangannya? Dokumentasi apa tantangannya? Pasti punya tantangan. Ya. Nah, yang masuk di materi sekarang kan strategi, ya, untuk fundraising. Ya. Jadi biasanya gini Pak, dalam penghimpunan ya. Dalam penghimpunan itu ada, Ustaz, fundraising kita masih rendah. Kebutuhan fakir miskin di sini 40 juta, tapi kita baru sanggup 2.500.000. Berarti ya tinggal sedikit lagi lah, tinggal 37.500.000. Ya. Problemnya biasanya begitu, ya, di penghimpunan. Lalu bagaimana strateginya? Lalu apa problem yang biasanya terjadi sehingga menyebabkan himpunannya sedikit? Yang pertama, karena jamaah itu tidak dikelola, Pak. Yang paling sederhana ya, ketika masjid ingin meningkatkan penghimpunannya, maka kelola jamaahnya. Ada berapa jumlah jamaah? Berapa jumlah dia yang rutin, berapa yang dia kemampuannya secara ekonomi menengah ke atas, berapa jumlah ekonomi yang menengah ke bawah, itu didata Pak, dikelola. Yang punya kemampuan ekonomi menengah ke atas, mulai kita perkenalkan program. Makanya misalkan Bapak buat program, ada program Jumat Berkah, ada program beasiswa yatim, ada program misalkan kematian, ya. Bapak mau mati Pak, ikut infak kematian supaya matinya husnul khotimah. Nah, itulah strategi marketingnya. Ya, jamaahnya tidak dikelola. Kalau jamaah tidak dikelola, maka jamaah akan berpikir masjid sudah punya uang, sehingga mereka akan minim partisipasinya. Nah, jadi mulai sekarang Pak, rapihkan jamaah, database-nya. Nah, inilah pentingnya ada tim, gitu ya. Kalau bapak-bapak kan harus ngurusin jamaah satu-satu. Ibu ini anaknya 7, datanya, nah itu kan berat. Tapi kalau ada tim, anak-anak muda direkrut, gitu, nggak jadi masalah. Untuk mendata jamaah, sensus jamaah masjid itu kalian begitu Pak. Apalagi yang di perumahan nih Pak Bang. Ya, di perumahan tuh didata. Oh, ternyata dari 1.000 rumah, 300 rumahnya ini kepala keluarganya pulang pergi kerjanya. Otomatis maghrib, isya, subuh dia ada di rumah. Maka kalau dia tidak ada ke masjid, berarti kita bisa panggil tuh ke rumahnya. Kan juga kalian begitu Pak. Tapi yang 700 karena dia kerjanya di luar kota, pulangnya di weekend. Makanya weekend masjid lebih ramai. Kalau di weekend dia tidak ada, kita bisa tanya, Pak, mohon maaf tadi nggak kelihatan di masjid, barangkali ada yang bisa saya bantu. Itu diurus jamaahnya Pak. Maka saya yakin naik trafficnya. Kalau ada program disampaikan. Nah, terkadang ini terjadi di masyarakat, di masjid yang tidak bisa mengelola jamaah, masjidnya tidak bisa meningkatkan partisipasi jamaah, sehingga untuk kebutuhan operasional saja tidak terpenuhi. Maka mulai sekarang diaktifasilah jamaahnya. Sebelum fundraising keluar ya, yang ada aja dulu. Ada 1.000 jamaah setiap hari, ada 200 orang aja infak subuh, kali 10.000 misalkan, atau kali 5.000, udah dapat tuh berapa sekian kali 1 bulan. Kan begitu. Ya, operasional masjid kita 30 juta misalkan. Yang sholat berjamaah ada 1.000 orang 1 hari. Kalau 1 bulan berarti berapa? 30.000 ya.
Jamaah kebutuhan kita 30 juta, berarti satu orang infak 1.000 udah beres tuh kebutuhan operasionalnya kan begitu. 10.000 kali 30 juta, hanya infak 1.000 selesai. Nah makanya didata jamaah. Jadi kita tahu berapa jumlah orang yang bisa kita berdayakan untuk memenuhi kebutuhan operasional masjid kita. Ya. Yang keduanya, kenapa ada problem penghimpunan dana, penghimpunan fundraising? Biasanya karena keterbatasan teknologi. Ya. Hari ini Pak, ada 149 juta WhatsApp ya, orang menggunakan WhatsApp, 139 jutanya menggunakan media sosial, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, itu ada kurang lebih 139 juta. Berarti berapa persen tuh ya? Setengah dari populasi kita Pak, 50% dari populasi masyarakat Indonesia menggunakan media sosial. Makanya kalau kita hanya fokus kepada jamaah yang ada di sekitar, umpamanya ada 1.000 orang, ya, hanya fokus di 1.000 orang itu berat. Kalau mau masjidnya lebih besar, maka jangkau mereka dengan apa? Dengan media dan teknologi. Itu harus dibangun, maka harus ada tim media. Program-program yang kita bangun disiarkan sehingga banyak orang baik yang datang berpartisipasi. Ya. Yang kedua, keterbatasan teknologi. Yang mau belajar media boleh datang ke sisi kita pemuda. Nanti dijelaskan lebih detail. Tadinya saya mau berdua sama tim media ke sini, cuman kayaknya waktunya juga terbatas gitu ya. Dia kalau menjelaskan bisa 3 jam, Pak. Ya Bapak nanti menjelaskan bagaimana matrix gitu kan, audience centering gitu kan, muntah-muntah kan gitu. Ya tadinya mau ngajak gitu, cuman kayaknya waktunya terbatas. Dan yang ketiganya terjadinya problem dalam penghimpunan dana, ya karena biasanya akarnya itu terlalu khusus Pak. Misalkan wakaf kok masjid, jadi ketika mau mengalokasikan untuk anak yatim nggak bisa karena akarnya hanya sebatas pembangunan wakaf. Nah mulai sekarang infak umum masjid saja, sehingga dia bisa membangun ke fisik, bisa diimplementasikan untuk sosial, bisa digunakan untuk gaji marbot, bisa. Jadi saran saya jangan terlalu spesifik infaknya, umum saja. Akarnya umum, wakaf umum, infak umum. Jangan wakaf pengadaan TV. Kalau nggak dibelikan TV, kalau dibelikan ke yang lain ya nggak boleh. Kalau akarnya untuk TV harus beli TV kan begitu. Tapi kalau akarnya umum, infaknya umum, akad wakafnya umum, bisa kita gunakan untuk akad yang lebih luas. Misalkan kalau wakafnya umum, pembangunan bisa, pembebasan lahan bisa, pembelian aset bisa. Kalau infak umum, ke pendidikan bisa, ke sosial bisa, gaji marbot bisa. Nah begitu Pak. Jadi 3 problem ini biasanya yang menjadikan masjid kita kurangnya perhimpunan dana. Maka solusinya yang pertama tingkatkan partisipasi jamaah dengan mengelola mereka. Nabi pun Pak turun ke pasar untuk melihat bagaimana cara kaum muslimin berinteraksi. Nah kita sebagai ketua DKM senangnya duduk di mimbar, nunggu di masjid, dan nunggu orang datang, gak pernah silaturahim ke jamaah, gak pernah silaturahim ke masyarakat, gitu ya. Nah itu nabinya siapa? Karena kalau Nabi SAW, beliau jalan ke pasar, melihat bagaimana kondisi umat, ya turun, bagaimana melihat orang-orang yang beliau bisa bantu langsung, gitu. Enggak duduk di singgasana sebagaimana orang non-muslim ketika mereka memerintah, raja-rajanya tidak pernah turun, mereka hanya ada di istana. Tapi kita dicontohkan oleh Nabi SAW begitu. Maka sebagai pengurus masjid Pak, datang ke rumah fakir miskin, datang ke rumah anak yatim, gitu ya. Konten-konten ala Deddy Mulyadi juga nggak apa-apa tuh Pak. Pengurus masjid. Yang pertama itu tingkatkan partisipasi jamaah, hubungan bangun interaksi yang lebih intens. Yang keduanya ya upgrade teknologinya, siapkan tim yang bisa melaksanakan, mengerjakan program-program penghimpunan dana menggunakan teknologi. Dan yang ketiganya akadnya difleksibelkan. Ya, akadnya difleksibelkan supaya akad yang dibangun ini bisa dialokasikan untuk kegiatan yang lebih luas. 3 pilar. Jadi kalau masjidnya ramai, pendidikannya sudah berjalan, baitul malnya jalan, itu sudah masjid 3.0, 3.0. Ya, yang keempat, yang terakhir, yang pilar yang dibangun adalah pilar baitul muamalah, pilar kemandirian. Bagaimana masjid yang awalnya didanai, dibiayai SDM operasionalnya oleh baitul mal mulai berjalan
dengan didanai operasionalnya dari muamalah, maka dibangun unit-unit usaha. Ustaz, gimana kalau baitul malnya wa tamwil? Biasanya yang menghancurkan baitul mal adalah tamwilnya. Yang minjam lebih banyak daripada yang infak. Begitu biasanya sih. Makanya saran saya dipisah aja. Kalau baitul mal itu domainnya di, kalau ya baitul mal siswa. Tapi kalau tamwil itu dimuamalahkan saja. Ya, supaya jelas kalau misalkan dia tidak menggunakan akad yang tidak semestinya gitu. Ya, jadi kalau baitul mal ya cukup produknya baitul mal, pisahkan dengan simpan pinjam gitu. Ya, sehingga konsentrasi baitul mal yang meningkatkan raihan siswa ya beda dengan konsentrasinya tamwil. Ya, makanya unit usahanya dibangun, Pak. Dibangun apa potensinya yang paling bisa dijangkau. Contoh misalkan Masjid Juta Pemuda potensinya di media. Ya, jadi kami buka agensi, lalu kemudian endorsement, satu kali postingan di endorse Masjid Juta Pemuda itu 110 juta Pak bayarnya. Ya. Lalu kemudian ada kolaborasi event, itu yang kami jalankan di Masjid Juta Pemuda karena potensi kami di media Pak. Nah misalkan di Bapak ini ada 2000 jamaah, 2000 jamaah itu berasnya berapa kilo ya setiap bulan mereka butuh, kan bisa kita pengadaan, bisa kita arahkan mereka untuk ya bermuamalah dengan kita, membelinya di toko kita kan bisa. Ya, dengan berbagai macam potensi muamalah yang ada di sekitar. Itulah Masjid 5.0, 4.0. Ya, 4.0. Jadi masjid harus mandiri. Ya, masjid harus mandiri. Itu Masjid Juta Pemuda hari ini alhamdulillah 70% operasional didanai dari amil, 30%-nya dari muamalah. Jadi udah ada persentase. Target saya, doa saya 2026 seluruh biaya operasional di cover dari muamalah, tidak dari akad. Harus mandiri. Kenapa harus mandiri, Pak? Ada yang tahu nggak? Kenapa harus masjid harus punya muamalah? Kenapa? Oh iya, betul. Masjid Sejuta Pemuda itu muamalahnya terpisah dari masjid, Pak. Sehingga masjid tidak boleh memberikan modal, jadi modal harus dari luar. Biasanya modal pakai uang saya pribadi. Gak boleh dari masjid. Masjid invest gak boleh. Kenapa? Nanti tumpang tindih kepentingan masjid dengan kepentingan usaha. Gak boleh. Mentang-mentang uang masjid gak ada rasio pengembalian, akhirnya tenang-tenang baik Pak. Gitu. Ya betapa banyak hari ini aset kaum muslimin terbengkalai karena santai. Beda ketika menggunakan uang pinjaman untuk usaha dengan uang yang warisan untuk usaha itu kan beda. Apalagi ini uang infak yang tidak ada rasio pengembalian. Nah makanya kami kalau masjid legalitasnya yayasan, kalau muamalah legalitasnya PT, dan tidak boleh ada chip in modal dari masjid, nggak boleh. Tapi kalau orang-orangnya mau chip in modal boleh. Tapi dengan syarat ketika PT ini terbangun dan berinteraksi dengan program masjid, maka sepertiga keuntungannya, dividennya diberikan kepada masjid. Seperti Abdurrahman bin Auf. Jadi kan kalau bagi hasil ada 3 pola Pak. Mau pakai pola Abdurrahman bin Auf, sepertiga untuk Allah, sepertiga investasi, sepertiga pengelola. Ada juga seperti seperti Umar bin Khattab, Pak. 50%, 50%. 50% untuk Allah, 50% untuk pengelola. Ada juga seperti Abu Bakar, 100% untuk Allah. Jadi saya lebih memilih yang pertama, 30% dulu. Sepertiganya untuk Allah. Sepertiganya diinvestasikan untuk kepentingan Allah. Begitu. Jadi tidak ada modal dari masjid, ya, dan keuntungannya sepertiga untuk masjid. Kembali kepada pertanyaan, kenapa harus ada baitul muamalah? Kenapa harus ada amal usaha? Dia bisa jawab. Selain bukan diri ya. Kira-kira kenapa Pak? Harus ada unit usaha itu kenapa? Karena supaya PKM itu Pak mempunyai otoritas untuk menentukan keputusannya. Baik. Boleh. Bisa jadi begitu. Dia punya otoritas itu Pak. Ya betul, punya otoritas. Ada lagi? Tidak hanya menerima, ada pemberi. Tapi bisa memberi. Betul. Ada lagi? Agar masjid menjadi survive. Nah, masjid punya otoritas, masjid survive, masjidnya jadi muzaki gitu ya Pak. Ada lagi? Ada lagi Pak? Kenapa kok itu mahal? Kalau saya Pak nih, betul ya.
Kenapa bikin muamalah supaya saya bisa menggaji gede para pengurus masjid, Pak? Jadi kalau didanai dari hak amil tuh Pak, ada nilai kepantasan. Tidak mungkin anak-anak itu saya gaji 10 juta dari hak amil. Nggak boleh, ada nilai kepantasan. Makanya kan pernah ada kejadian ketika gajinya sekian ratus juta dari sebuah lembaga sosial. Itu kan bukan, ya kalau dari sisi legal mungkin bisa, boleh. Tapi ada standar kepantasan Pak. Masa iya uang umat digunakan untuk menggaji dengan nominal sekian? Tapi kalau dari Baitul Muamalah, standar teman-teman marbot bukan lagi UMR, tapi nisab. Ya, otomatis ketika mereka sudah mencapai nisab, mereka bisa menunaikan zakat. Nah itulah kenapa muamalah saya bangun Pak di Masjid Sejuta Pemuda. Saya ingin menggaji besar para pengurus masjid. Supaya apa? Supaya mereka bisa berzakat. Karena zakat adalah syariat ketiga yang wajib kita tunaikan. Gitu Pak. Kita haji tiap tahun, tapi nggak pernah mengeluarkan zakat, kan gitu Pak. Kita umroh tiap tahun, kita haji, tapi nggak pernah ngitung harta kita sudah nisab atau belum, sudah bisa keluar zakat atau belum, kan itu miris. Ya, karena sebelum sahur ada syariat zakat terlebih dahulu, maka menyempurnakan teman-teman yang syahadat, sholat, rukun Islam ketiga, zakatnya disempurnakan. Cara untuk menyempurnakan mereka bisa berzakat adalah menaikkan levelnya menjadi muzaki, dan muzaki itu ada nisabnya 85 gram emas selama 1 tahun, kurang lebih sekarang 11-12 juta Pak. Gaji per bulan selama 1 tahun terakumulasi, barulah dia bisa mengeluarkan zakat. Itulah kenapa muamalah harus dibangun 4 pilar. Kalau masjidnya sudah ramai, pendidikannya sudah jalan, baitul malnya jalan, lalu kemudian muamalahnya hidup, itulah masjid 4.0. Dan Masjid Sejuta Pemuda hari ini mengusung masjid 7.0. Apa itu 7.0? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya. Jazakumullah khairan katsir. Mudah-mudahan yang disampaikan ada manfaatnya, yang baik-baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurangnya dari saya pribadi. Sama-sama mendoakan mudah-mudahan kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah masuk sesi yang kedua. Ini ada kurang lebih 6 menit, barangkali 2 penanya karena keterbatasan Pak Ustadz ya, keterbatasan waktu. Ada 1, oh ada 2, langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bahwa bentuk infak diusahakan bersifat umum. Nah, bagaimana kalau yang menginfakkan itu maunya dia tertentu gitu? Nah, apakah kita harus arahkan ke umum? Nah, kemudian itu Pak Hendra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Masjid At-Taqwa Sohail. Nama saya Jatuh. Saya tertarik tadi dengan masjid harus punya usaha. Kenapa? Saya tuh mempunyai cita-cita sekarang itu kan ada hidup, ada apa-apa. Nah, saya punya cita-cita itu di kompleks saya itu kan ada 800 kakak. Seandainya kita kelola bikin semacam kayak masjid Pak. Jadi kita tidak usah minta sendiri dengan aturan. Setelah kita bergaji yang kerja, nah hasilnya itu masuk ke masjid. Karena saya menginginkan masjid itu tidak hanya menerima, masjid harus memberi. Karena di masjid kami itu ada dana sosial yang hasilnya setiap bulan itu kita berikan beras dan kita kosongkan. Tetapi kalau kita menghendakkan dari donatur, per bulan itu dapatnya itu naik turun, ada banyak, ada orang. Nah, padahal kami ingin memberikan sedikit rezeki kami kepada saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Jadi kadang ada pertanyaan,
populasinya nggak merata. Kalau bulan kemarin merata, atau ini nggak merata. Karena kami tergantung donatur. Nah, seandainya kita punya badan usaha, nah, bukankah lebih enak kita manajemen itu dengan dari usaha itu. Jadi saudara-saudara kita yang nggak punya yatim, nah kita cover dari hasil usaha itu. Dan saya tertarik sekali itu. Karena apa? Sembako itu sangat dibutuhkan. Kalau kita adakan masjid punya macam-macam minimarket, kita bisa kelola seluruh warga jamaah di masjid itu bisa belanja ke minimarket masjid. Terima kasih Pak. Mas Adar saya. Iya, satu lagi. Bagaimana kalau di masjid kita bentuk koperasi boleh tanya? Baik, untuk yang pertanyaan pertama, tadi terkait infak yang umum, jika ada yang mau infak secara khusus, apakah bisa atau harus kita arahkan dulu atau diberikan pengaruh dan sebagainya? Baik, izin ya Pak menjawab. Kalau ada infak akan khusus bagaimana? Pertama, sebelum diterima disampaikan dulu, bisa tertawakan infaknya umum, karena kami selain program ini kami juga punya program A, B, C, D itu disampaikan. Jadi itu dikomunikasikan dengan timnya supaya akadnya tidak kandung akad khusus. Kalau akadnya sudah terlanjur akad khusus, maka mau tidak mau sebagai bentuk amanah kita, ya amanah yang dititipkan kepada kita, maka kita menyalurkan sesuai dengan peruntukannya. Jadi yang paling bisa dilakukan adalah nego di awal. Setengah untuk fakir miskin, setengah untuk janda boleh Bu. Nah, gitu. Jangan Pak itu untuk fakir miskin, tapi di janda juga ada fakir miskin Bu. Tetap aja harus fakir miskin. Ya udah saya minta 2 boleh janda Bu, boleh. Gitu. Nego terus Pak sampai dapat. Begitu. Jadi si akadnya itu di awal biasanya dilenturkan karena sudah diterima, maka kita akan menyalurkan sesuai dengan akad wajib. Infaknya wajib, tapi menyalurkan infaknya sunnah, tapi mau menyalurkan sesuai dengan akad wajib. Gitu. Selanjutnya masih dari pertanyaan yang sama, koperasi Pak. Nah, koperasi. Jadi muamalah itu banyak Pak legalitasnya ya. Kalau yayasan kan non profit kan yayasan ya. Tapi kalau Masya Allah tabarakallah di depan itu kaca mobil itu Pak mantul semua karena mata saya. Mata saya silinder. Gak apa-apa, biar aja Pak. Saya nuntuk aja yang punten ya Pak, saya nggak bisa. Jadi kalau non profit itu yayasan. Kalau profit ada PT, ada CV, ada koperasi bisa. Biasanya pondok-pondok tuh bikin koperasi tuh, Pak Ustadz, sehingga mereka bikin minimarket, itu mereka legalitasnya koperasi atau CV. Di bawah penghasilannya itu 5 miliar ya setahun, tapi kalau di atas 5 miliar setahun naik jadi PT begitu. Jadi nggak jadi masalah, masjid bikin koperasi bisa. Regulasinya memperbolehkan itu. Kalau tidak salah nih, kalau tidak salah boleh kok uang kekayaan yayasan diinvestasikan tuh boleh, maksimalnya 25% maksimal. Tapi kalau kurang tepat mohon maaf, silakan saya referensi. Setahu saya, misalkan tutup buku yayasan di 2025 punya hak, punya kekayaan liquidnya itu 1 miliar, ya cashnya itu 1 miliar. Lalu kemudian kita mau buka koperasi, minimarket modalnya 200 juta, maka bisa menggunakan uang yayasan tersebut. Yang penting tidak lebih dari 25%. Itu boleh, tapi alangkah lebih baiknya kalau misalkan skemanya investor saja. Invest saja skemanya supaya lebih mudah gitu ya. Syirkah saja Pak. Jadi butuh 500 juta atau 250 juta, berarti kalau satu orang 50 juta butuh 5 orang untuk bersyirkah. Begitu, kerjasama untuk mengelola satu unit usaha yang nanti pembagian hasil usahanya seperti ini sesuai dengan kesepakatan. Boleh mau bikin koperasi, boleh CV, boleh PT, boleh, semua diatur legalnya. Yang tidak boleh pengurus yayasan, rangkap-rangkap pengurus koperasi, jangan. Kalau bisa dipisah Pak orang-orangnya. Ya, ini juga kita belajar dari lembaga-lembaga yang sebelumnya pernah eksis. Harapannya tidak rangkap-rangkap jabatan. Ini juga disampaikan oleh mantan presiden kita Pak, Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, tidak boleh
Nggak boleh rangkap-rangkap jabatan. Begitu Pak. Kurang Pak Jokowi itu ya. Begitu ya Pak. Yang penting perizinan secara legalnya ditempuh. Toh ada legal yang memang memperbolehkan. Ya. Jadi nggak jadi masalah. Bahkan bagus Pak didorong. Misalkan ada 5 masjid di Sawangan, punya kas di atas 100 juta, punya keuangan free di atas 100 juta, bikin syirkah 5 masjid. Tapi harus ada dewan syariah yang membackup, harus ada PJ syar'inya, penanggung jawab syar'inya. Nanti keuntungannya dibagikan untuk kebutuhan operasional masjid. Boleh. Kita bikin yuk usaha peternakan ayam 5 masjid patungan. Saya tuh sekarang bikin gitu Pak. Saya ngumpulin 5 masjid yang saya nilai dia punya kas minimum 2 miliar minimum kasnya. Jadi 25% kan Pak 500 juta tuh Pak. Saya cari mereka, lalu kemudian bikin usaha patungan. Ya, bikin usaha patungan, nanti hasilnya digunakan untuk operasional. Tapi saya ajak yang terjadi bukan uang masjid yang dikeluarkan, malah uang pengurus masjidnya Pak. Jadi ada, kan pengurus masjid itu tidak semua pakai miskin Pak, nggak semua. Pasti ada orang yang menengah ke atas. Justru malah mereka yang mau investasi. Begitu. Jadi bikin model usaha yang kebermanfaatan dikembalikan lagi ke masjid. Karena kalau usaha tadi Pak, kita free, nggak ada tuntutan apa-apa gitu ya. Kalau usaha itu ya goalsnya profit. Beda dengan infak, kalau infak kan ada pertanggungjawaban dan lain-lain. Ya, jadi kalau koperasi itu sangat diperbolehkan, sangat memungkinkan. Oke, yang minimarket juga tadi sudah ya, sudah jelas tadi. Terima kasih karena memang ini keterbatasan waktu dari Pak Ustadz Anggi. Jadi untuk Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Suparman dari Masjid Al-Iman BSI Bukit Sawangan Indah, Duren Megar, Ujung Sari. Mohon masukan Pak Ustadz. Jujur saya adalah pengurus Masjid Al-Iman. Selama ini cash flow kita tuh selalu minim ya, was-was. Boleh dikata agak was-was pesimis kalau buat gaji karyawan tiap bulan itu. Bagaimana saran dan masukan dari Pak Ustadz supaya kita itu mendapatkan sumber dana? Bolehkah kita buat kanceleng gitu, kaleng-kaleng gitu, kita kirim ke rumah-rumah? Misalnya mungkin ada ibu-ibu yang ada sisa belanja marketing celengan, mungkin 2 minggu sekali diambil, ataukah mungkin harus kita di pinggir jalan minta-minta setiap mobil lewat, atau mungkin Pak Ustadz punya ide-ide yang terbaik buat kita? Ya kan? Terima kasih. Mohon sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung jawab ya Pak. Bagaimana? Minta sama Allah Pak. Minta banyak-banyak ya Allah. Kalau masjid ini tidak ada dananya ya Allah, masjid ini bisa tutup ya Allah. Itu doanya Pak. Nanti yang Allah dikirim Pak King Salman. Canceling boleh Pak. Ada satu syariat di mana sedekah subuh itu pahalanya beda dengan sedekah di waktu yang lain. Bisa kita ajak ibu-ibu, bapak-bapak, sekarang masjid punya program sedekah subuh. Yang mau ikut program sedekah subuh, silahkan nanti saya bagikan cancelingnya tanggal 3 setiap bulan. Nanti dikumpulkan, kita hitung, nanti kita laporkan dapatnya berapa. Nanti kita akan gunakan untuk kebutuhan fakir miskin. Boleh. Siapkan celengannya Pak yang segede drum. Sehingga kalau dia punya uang 1 miliar nggak kesusahan dia masukin uangnya Pak. Kalau celengannya sebesar begini Pak, paling 50.000 yang sebesar drum Pak, ya, atau toran air 5.000 liter. Makin banyak orang masuk. Nanti di celengannya kasih QRIS, tempelkan QRIS Pak. Apa namanya? Scan barcode. Ya, jadi ketika orang, oh saya tidak punya cash, tapi mau infak, dia baca QRIS kita, dia scan pakai aplikasi m-bankingnya, sampailah infaknya ke rekening masjid. Begitu. Jadi banyak idenya Pak. Ya, tapi itu bisa dilakukan mudah. Ada majelis taklim Pak di sini? Itulah aja ibu-ibu majelis taklim. Ibu-ibu, kalau masih ingin bertahan di majelis taklim saya, maka wajib sedekah subuh. Kalau tidak sedekah subuh, ibu-ibu yang ngenceleng di tengah jalan, mau Bu? Ibu-ibu yang ngasih cairan, kalau ada Deddy Mulyadi bilang saya dan begini secara sukarela.
Pak subuh aja Pak, jangan main celeng di jalan Pak. Itu ya mudah-mudahan. Baik, alhamdulillah ini dari pukul 9 kita mulai, memang sudah lebih 11.36. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Adi Firmansyah yang sudah memberikan ilmu wawasan kepada kita. Mudah-mudahan apa yang sudah beliau berikan kita aplikasikan di masjid kita masing-masing, dan mudah-mudahan masjid di tempat kita berada memang menjadi pusat peradaban. Jangan cuma di kota kita, mudah-mudahan nasional bahkan internasional.